Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grifena Aprilia Langga, mahasiswi STT Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Saat ini saya akan kembali memaparkan materi dari mata kuliah Spiritualitas 1. Kita akan membahas tentang kesetiaan. Kesetiaan adalah sifat dasar hamba Tuhan yang harus diperhatikan. Kita bisa lihat di dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-6. Nah, apa itu setia? Kita buka dalam Matius 24 ayat 45 sampai 51. Kita bisa dilihat di sana dan kita bisa belajar apa itu setia. Kesetiaan itu harus stabil atau konsisten, seumpama memberi makan orang dan mampu bertahan dalam jangka waktu lama. Itulah setia, harus stabil dan bertahan atau tekun walaupun lama. Nah, walaupun seseorang memiliki skill tapi tidak memiliki kesetiaan, apa gunanya? Seperti hamba satu talenta, tuannya menyesal dan memberikan talenta itu kepada orang lain. Nah, stabil dan tekun itu penting, tapi lebih baik jika orang itu dapat dipercaya hatinya dan dapat diandalkan kinerjanya. Kenapa kita sulit menjadi orang setia? Karena hati kita tidak beres, seolah-olah kita merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Semakin pintar, semakin terampil, dekat kepada pemimpin, maka akan semakin lelah. Jika hati kita tidak beres, maka kita akan membuat diri kita seolah-olah tidak tahu apa yang harus dikerjakan dan membuat diri kita tidak peduli. Nah, mengapa kita harus setia dan terlebih kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang setia sangat penting dalam iman kita. Jika Tuhan yang kita percaya tidak setia, apa yang kita yakini tidak akan terselesaikan. Akibatnya, kita tidak hanya tidak memiliki kepercayaan yang teguh kepada Injil, tetapi kita juga akan binasa. Nah, cara agar kita bisa setia kepada Tuhan ialah beriman yang teguh kepada Tuhan. Patuhi perintah Tuhan mulai dari perkara kecil. Hidup untuk Tuhan dan jaga kekudusan kita. Pada umumnya, perkara kecil bisa dilakukan seseorang karena berdasarkan pada kebiasaan. Nah, jika kebiasaan seseorang sehari-harinya adalah suka bersih dan membuang sampah contohnya, maka sampah sekecil apapun ia akan buang ke tempatnya. Nah, jika seseorang terbiasa membaca Alkitab dan berdoa, maka dalam segala perkara yang terjadi dalam kehidupannya secara otomatis dan tanpa disuruh atau dipaksa, ia akan berdoa, membaca, dan memperkatakan firman Tuhan yang ia baca. Ya, puji nama Tuhan, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.